Jumpa lagi Sobat Olahraga, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Pada video kali ini, kita akan memberikan informasi terbaru diantaranya sebagai berikut. Shin Tae-yong bisa tiru taktik, out of position, ala NEC Nijmegen untuk manfaatkan Kelvin Verdong di laga kontra Jepang. Target 4 besar dari Erick Thohir, bisakah timnas raih poin lawan Jepang dan Arab Saudi? Begini tanggapan Shin Tae-yong. Tapi sebelum lanjut ke berita utama, ada baiknya bantu support channel ini dengan cara subscribe, agar saya tambah semangat bikin kontennya. Terima kasih. Shin Tae-yong bisa tiru taktik, out of position, ala NEC Nijmegen untuk manfaatkan Kelvin Verdong di laga kontra Jepang. Timnas Indonesia akan kembali menghadapi tantangan besar di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam waktu dekat, skuad Garuda akan berhadapan dengan Jepang di dua laga kandang yang sangat krusial. Untuk bisa memberikan kejutan, pelatih Shin Tae-yong bisa mencoba taktik baru dengan memanfaatkan Kelvin Verdong di posisi yang tidak biasa. Mengapa posisi bek kanan untuk Verdong menarik dicoba? Kelvin Verdong dikenal sebagai pemain serba bisa dalam pertahanan. Meski awalnya ia adalah bek kiri, pemain berusia 27 tahun ini telah menunjukkan kemampuan yang fleksibel di NEC Nijmegen, klub yang dibelanya di Eredivisie, Liga tertinggi Belanda. Baru-baru ini, pelatih NEC, Rogier Meijer, melakukan eksperimen menarik dengan menurunkan Verdong sebagai bek kanan dalam laga melawan Almere City pada 26 Oktober 2024. Biasanya, Verdong ditempatkan di posisi bek kiri, namun Meijer memutuskan untuk mengubah posisinya demi memaksimalkan kemampuan bertahannya. Hasilnya, Verdong tampil solid di sisi kanan dan memberikan pertahanan yang stabil. Sang pelatih bahkan mengatakan bahwa dirinya yakin Verdong mampu menjalankan peran tersebut dengan baik karena sudah terbiasa dengan berbagai posisi di lini belakang. Fenomena out of position Verdong di NEC Nijmegen. Sejatinya, posisi asli Verdong adalah bek kiri. Namun, selama berkarir di NEC Nijmegen, ia kerap kali dipercaya untuk bermain di posisi yang berbeda. Selain bek kanan, Verdong juga pernah dipasang sebagai bek tengah saat NEC Nijmegen kalah 1-2 dari Heracles. Taktik ini sering diterapkan Meijer untuk menyesuaikan dengan situasi pertandingan dan lawan yang dihadapi. Fleksibilitas Verdong ini jelas menjadi keuntungan besar bagi NEC Nijmegen, dan tentu saja bisa menjadi senjata rahasia bagi timnas Indonesia. Shin Tae-yong hanya perlu mempertimbangkan pergeseran posisi ini untuk memberikan kejutan dalam formasi Garuda saat menghadapi tim sekuat Jepang. Pemanfaatan Kelvin Verdong di timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong. Sejauh ini, Shin Tae-yong baru memainkan Verdong dalam dua posisi untuk timnas Indonesia, yaitu sebagai bek kiri dan bek tengah di sisi kiri dalam formasi 3 bek. Contohnya, Verdong pernah dimainkan sebagai bek tengah saat laga kontra Cina dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Penampilan Verdong saat itu cukup memuaskan dengan kontribusinya di lini pertahanan Indonesia yang tangguh. Namun, melihat eksperimen NEC Nijmegen, bukan tidak mungkin Shin Tae-yong bisa mengandalkan Verdong di posisi bek kanan dalam dua laga melawan Jepang nanti. Hal ini bisa memberi kedalaman pada pertahanan Indonesia, terutama jika Jepang memainkan strategi serangan sayap yang cepat dan mematikan. Fleksibilitas Verdong tentu saja dapat mengakomodasi perubahan taktik ini, yang akan sangat berguna dalam mengantisipasi kecepatan pemain-pemain Jepang. Kelvin Verdong menjadi sosok kunci di lini belakang timnas Indonesia. Bek yang memiliki keturunan Aceh ini telah mengoleksi 5 penampilan untuk skuad Garuda di bawah arahan Shin Tae-yong di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Tidak hanya itu, Verdong juga selalu dipercaya sebagai starter, menandakan bahwa ia telah menjadi bagian penting dari lini pertahanan Indonesia. Potensi strategi Shin Tae-yong, kejutan baru di laga kontra Jepang. Mempertimbangkan pertandingan kontra Jepang yang menuntut kesiapan penuh, Shin Tae-yong mungkin bisa mengeksplorasi opsi untuk memainkan Verdong di posisi bek kanan. Taktik ini tidak hanya bisa menambah fleksibilitas pertahanan, tetapi juga menjadi kejutan yang tak terduga bagi lawan. Dengan kemampuan bertahan Verdong yang sudah terbukti di berbagai posisi, Shin Tae-yong memiliki kesempatan untuk menyusun strategi yang lebih adaptif dan sulit ditebak. Jika Shin Tae-yong berani mengambil langkah ini, timnas Indonesia bisa menampilkan sesuatu yang baru dan lebih solid di sisi kanan pertahanan. Kita tunggu apakah pelatih asal Korea Selatan ini akan menerapkan trik ala NEC Nijmegen untuk menghadapi Jepang di ajang kualifikasi mendatang. Target 4 besar dari Erick Thohir, bisakah timnas raih poin lawan Jepang dan Arab Saudi? Begini tanggapan Shin Tae-yong.
Harapan besar menyelimuti sepak bola Indonesia, terutama menjelang pertandingan krusial yang akan dihadapi oleh Timnas Indonesia dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Tim Garuda, di bawah asuhan Shin Tae-yong, sedang berjuang untuk mengukir sejarah dengan menembus babak selanjutnya. Namun, tantangan besar telah menunggu di depan mata. Laga melawan dua tim raksasa Asia, Jepang dan Arab Saudi. Pada 15 November 2024, Indonesia akan menjamu Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Selang beberapa hari kemudian, pada 19 November 2024, giliran Arab Saudi yang akan bertandang ke kandang Indonesia. Dua laga kandang ini menjadi kesempatan penting bagi Timnas Indonesia untuk menambah poin dalam klasemen sementara Grup C. Harapan Erick Thohir untuk Timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sangat menaruh harapan besar kepada skuad Garuda untuk bisa meraih poin dari kedua laga berat ini. Bukan tanpa alasan, target minimal masuk peringkat 4 besar Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 sangat krusial bagi Indonesia untuk bisa berlanjut ke putaran berikutnya. Dengan hanya dua tim teratas yang otomatis lolos ke Piala Dunia dan posisi ketiga serta keempat berhak masuk babak playoff, posisi 4 besar menjadi syarat mutlak yang harus dicapai Timnas. Mendapat poin dari dua laga melawan Jepang dan Arab Saudi sangat penting bagi kita. Kalau di dua game ini kita dapat poin, itu bisa menjadi tabungan untuk kita, minimal peringkat 3 atau 4, supaya nanti bisa masuk playoff, ujar Erick Thohir dalam video yang diunggah di Instagram pribadinya pada Minggu 3 November. Erick Thohir juga menambahkan bahwa dirinya telah bertemu dengan pelatih Shin Tae-yong untuk melakukan evaluasi menyeluruh setelah kekalahan Indonesia dari Cina. Dalam pertemuan itu, Erick menegaskan bahwa target Indonesia adalah masuk 4 besar Grup C tanpa tawar-menawar. Saya sampaikan evaluasi kepada Coach Shin Tae-yong bahwa target kita harus masuk 4 besar di grup. Jadi, tidak ada tawar-menawar, kata Erick Thohir. Shin Tae-yong sepakat dengan target 4 besar. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, rupanya sepakat dengan target yang diusung Erick Thohir. Shin mengungkapkan bahwa dirinya sering berdiskusi mendalam dengan Erick mengenai peluang Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dia optimis bahwa Timnas Indonesia dapat bersaing dan mencapai posisi 4 besar, meski lawan yang dihadapi bukanlah tim-tim yang mudah dikalahkan. Saya juga berpikir sama, finish 4 besar. Sama juga, posisinya berpikir hal yang sama, karena memang sebelumnya juga sering-sering bicara dengan Pak Erick tentang masalah ini. Pembicaraannya dalam, ungkap Shin Tae-yong. Posisi Timnas Indonesia di klasemen dan tantangan di depan mata. Saat ini, Timnas Indonesia berada di peringkat kelima klasemen sementara Grup C dengan perolehan 3 poin dari 4 pertandingan. Poin tersebut diraih melalui 3 hasil imbang dan 1 kali kekalahan. Dari total 10 pertandingan yang akan dijalani dalam fase ketiga kualifikasi, Indonesia sudah menyelesaikan 4 pertandingan. Jika melihat klasemen saat ini, Timnas Indonesia masih perlu berjuang keras untuk dapat lolos dari babak kualifikasi. Namun, kemenangan atau minimal hasil imbang melawan Jepang dan Arab Saudi akan menjadi kunci penting untuk mengumpulkan poin tambahan. Jika gagal meraih poin dari dua laga ini, Timnas Indonesia bisa terlempar dari persaingan menuju Piala Dunia 2026 dan harus menunggu kesempatan berikutnya pada kualifikasi Piala Dunia 2030. Kondisi terkini skuad Timnas Indonesia. Shin Tae-yong menyebutkan bahwa dirinya optimis dengan komposisi pemain yang sekarang. Tim Garuda saat ini dihuni oleh para pemain muda berbakat dan beberapa pemain naturalisasi yang mampu memberikan kontribusi besar bagi tim. Meskipun demikian, menghadapi tim sekelas Jepang dan Arab Saudi jelas membutuhkan persiapan yang matang dan semangat juang tinggi. Terdekat, rintangan yang harus dilewati Timnas Indonesia cukup berat. Jepang dan Arab Saudi adalah tim-tim dengan peringkat di atas kita, jadi kita harus tampil maksimal di kandang, kata Erick. Apakah Timnas Indonesia mampu menang di kandang? Dukungan penuh para supporter Indonesia tentu sangat diharapkan dalam dua laga ini. SUGBK dipastikan akan dipenuhi oleh ribuan pendukung setia yang siap memberikan semangat kepada tim Garuda. Meski begitu, Erick Thohir dan Shin Tae-yong sangat menyadari bahwa strategi dan konsistensi permainan menjadi faktor utama untuk bisa mengimbangi kekuatan tim lawan. Dua pertandingan besar ini akan menjadi ujian sesungguhnya bagi Timnas Indonesia. Mampukah tim Garuda meraih poin penting untuk melanjutkan asa menuju Piala Dunia 2026? Jawabannya akan terungkap dalam 2 pekan mendatang. Terima kasih sudah menyaksikan episode kali ini di channel kami. Sepak bola selalu punya cerita, kisah kemenangan, kegagalan, perjuangan, dan kejutan yang tak pernah habis. Jika Anda menikmati konten kami,
Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan update terbaru. Ayo, dukung terus perjalanan ini, karena kami akan selalu hadir membawa cerita, berita, dan analisis terkini seputar dunia sepak bola. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Tetap semangat mendukung tim kesayangan Anda, dan jangan lupa, sepak bola adalah milik kita semua. Terus ikuti, karena siapa tahu, cerita hebat berikutnya akan datang dari klub atau pemain favorit Anda. Sampai jumpa, salam olahraga.